perlu diketahui ya, sudah barang pasti pertimbangan hukum dalam putusan PK kalau memang benar dikabulkan, itu sudah pasti pertimbangan hukumnya kurang cukup dipertimbangkan. Kami pastikan bahwa dari pihak sebelah tidak memenuhi syarat. Kalau ini terjadi, bukan tidak mungkin. Kami dari tim LHA akan membongkar persyaratan tersebut. Bagaimana cara membongkarnya? Kami akan laporkan kepada pihak yang berwajib. Patut diduga adanya pemalsuan keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Desa Trate Jaya. Pada sore hari ini kita berada di kantor hukum Sukriyanto dan partner. Kita bersama dengan tim lembaga hukum SH Trate Pusat Madiun. Di tengah-tengah kita sudah hadir bersama Ketua Tim LHA, Kang Mas Rosadin SH-MH. Juga Ketua Tim Hukum SH Trate, ada Kang Mas Sukriyanto. Dan juga ada Sekretaris Tim LHA, ada Kang Mas Sutisno Budi SH-MH. Pada sore hari ini kita akan melakukan bincang-bincang terhadap putusan PK yang telah digugatkan oleh Kang Mas Taufik dan kawan-kawan. Langsung saja kita menuju ke Ketua Tim LHA, Kang Mas Rosadin. Bisa diceritakan Mas Rosadin bagaimana kronologi terjadinya PK dahulu? Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mas Sukri dan Mas Sutisno Budi. Terima kasih Mas Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kita untuk semua. Perkenalkan saya HM Rosadin, Sarjana Hukum, selaku Ketua Lembaga Hukum dan Advokasi SH Trate Pusat. Nah, sore hari ini kita bersama-sama dengan tim ingin menjelaskan informasi yang beredar di luar bahwa berkenaan dengan PK-nya Mas Taufik berkenaan dengan badan hukum, di mana kami sampai hari ini belum menerima salinan putusan, sehingga pertama kami akan melakukan menunggu salinan putusan tersebut, dan yang pasti nanti setelah ini akan ada penjelasan resmi dari Kang Mas Sukriyanto selaku tim hukum untuk menjelaskan berkenaan dengan penyelesaian kembali badan hukum yang dilakukan oleh Mas Taufik dan kawan-kawan. Bagaimana duduk perkaranya, bagaimana konstruksi hukumnya, dan apa implikasi hukumnya kepada warga SH Trate yang ada di bawah kepemimpinan Mas Murjoko dan Mas Isbiantoro. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Mas Rosadin selaku Ketua Tim LHA. Kita akan beranjak lanjut kepada Ketua Tim yang menangani hukum ini. Ada di tengah-tengah kita ada Kang Mas Sukriyanto SH-MH. Monggo Mas Sukri bisa diceritakan tentang mungkin kronologis PK atau novum-novum baru yang diajukan kepada PK yang diajukan oleh Kang Mas Taufik. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada semua pihak, dulur-dulur yang telah memberikan kepercayaan kepada kami selaku tim hukum dalam mengawal semua permasalahan hukum di PSHT ini. Ya, berkaitan dengan statement atau kompres press release dari pihak Pak Taufik kemarin beberapa saat yang lalu terkait dengan hasil putusan PK ya, di mana PK permohonannya Pak Taufik dikabulkan ya, walaupun dalam tanda kutip kita belum menerima secara resmi pemberitahuan ya. Namun kami sebagai lawyer praktisi hukum tentu sudah bisa melihat ya, sudah bisa melihat kemana arah pertimbangan hukum kalau memang itu dikabulkan ya. Tentu saya harus mengatakan lebih dulu bahwa sudah barang pasti. Jadi perlu diketahui ya, sudah barang pasti pertimbangan hukum dalam putusan PK kalau memang benar dikabulkan, itu sudah pasti pertimbangan hukumnya kurang cukup dipertimbangkan. Sebab apa ya? Saya tegaskan lagi bahwa proses memperoleh badan hukum itu ada regulasi yang harus dilalui ya, ada ketentuan yang harus dipenuhi ya, syarat formilnya diantaranya yang diamanatkan di dalam undang-undang ormas dan juga diimplementasikan di dalam
Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 ya tahun 2016 ya, khususnya pasal 12 ayat 4 dan huruf B dan E ya, huruf E. Di situ ada amanatnya, baik ormas maupun peraturan Menteri Hukum dan HAM ini ada mengatur terkait dengan surat pernyataan ya, tidak dalam sengketa. Jadi organisasi yang diajukan, yang dimohonkan badan hukum ini dipastikan tidak dalam sengketa ya. Kedua, di dalam huruf E-nya ada juga mengatur keterangan domisili. Harus ada itu keterangan domisili yang ditandatangani oleh kelurahan atau desa setempat, pejabat setempat ya. Nah, kalau syarat ini yang disyaratkan, kami pastikan bahwa dari pihak sebelah tidak memenuhi syarat. Kenapa? Keterangan tidak dalam sengketa. Saat itu hasil Paru 16 sedang dipermasalahkan oleh beberapa cabang, terdaftar di dalam perkara nomor 24 di gugatan di PN Kota Madiun ya. Saat itu sampai di tingkat kasasi, sampai di tingkat pemeriksaan pemeriksaan tingkat kasasi pun itu turunnya kalau tidak salah di 2021 ya. Kalau nggak salah itu, tidak tahu, saya lupa 2020 atau 2021 turunnya kasasinya ya. Lupa saya, nggak begitu ingat karena perkara itu berlalu begitu saja ya. Kebetulan saya sebagai kuasa hukum dari Majelis Luhur yang berdomisili di Madiun ya, Mas Isbiantoro dan kawan-kawan kalau nggak salah. Terus yang mewakili Mas Wiono yaitu Mas Mariono dan Mas Bambang ya, Mas Mariono dari Jakarta, Mas Bambang yang berdomisili di Jogja ya. Terus penggugatnya kalau tidak salah menggunakan law firm dari Sutrisno Budi kalau nggak salah itu saat itu ya, saudara Sutris itu mewakili para penggugat itu Mas. Jadi dengan adanya perkara nomor 24 ini tidak bisa, sudah barang pasti kalau itu melalui persyaratan yang sesuai diamanatkan di dalam baik itu undang-undang ormas maupun peraturan Menteri Hukum dan HAM, tentu tidak bisa terbit itu badan hukum karena pasti, karena situasinya dalam keadaan yang sesungguhnya itu memang dalam sengketa. Nah, terus yang kedua, keterangan domisili secara fakta. Pak Taufik tidak berdomisili di Madiun ya. Dia yang berdomisili di Madiun adalah Ketua Umum Kang Mas Murjoko gitu ya. Kang Mas Murjoko selaku Ketua Umum dan Kang Mas Isbantoro selaku Ketua Dewan Pusat dan Mas Tono ya, Kang Mas Tono sebagai Sekretaris Umum. Nah ini Mas, jadi kalaupun itu terbit badan hukum tersebut atau pemberian pengesahan diberikan oleh Kemenkumham itu keluar yang sebagaimana itu badan hukum yang disengketakan di dalam perkara Akuo, kalaupun dianggap itu sudah ada semua persyaratan, kita sudah pasti kita pastikan bahwa itu suratnya palsu ya. Ada pemalsuan keterangan yang dituangkan di dalam surat ya untuk memenuhi persyaratan tersebut. Nah, kalau ini terjadi, bukan tidak mungkin kami dari tim LH akan membongkar persyaratan tersebut. Bagaimana cara membongkarnya? Kami akan laporkan kepada pihak yang berwajib. Ya, kami akan laporkan ke pihak yang berwajib. Patut diduga adanya pemalsuan keterangan. Ya, ada ada tindak pidana 263
yang melahirkan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu yang bersifat otentik sebagaimana diatur dalam pasal 266 KUHP. Nah, ini Mas, jadi dengan adanya putusan PK, ya saya simpulkan, saya tegasi di dalam kesempatan yang baik ini, dengan adanya putusan PK yang mengabulkan permohonan PK dalam perkara Akuo, ini kami sepakat bahwa hal ini mendorong kami, semangat kami untuk membongkar ya modus operandi yang dilakukan sehingga terbitnya ini memaksa terbitnya pengesahan badan hukum tersebut. Ya, jadi bagi kami terbitnya keputusan Menteri Hukum dan HAM, pengesahan badan hukum yang dimiliki oleh saudara Pak Taufik, menurut hemat kami bahwa badan hukum tersebut cacat sejak lahir, ya, cacat sejak lahir. Terus kalau cacat sejak lahir, bagaimana mungkin itu mau dikatakan sah pengesahannya itu kan? Betul. Jadi menurut kami putusan yudefaksi tingkat pertama maupun tingkat 2 dan putusan kasasi sudah sesuai dengan irama dan asas hukum ya yang ada. Ini jadi makanya lebih lanjut kami melihat dulu bagaimana rekronden putusan daripada PK ini ya. Nah, itu Mas. Jadi ya berarti dalam tanda kurung sampai saat ini belum menerima salinan putusan atau pemberitaan resmi dari pihak terkait? Belum menerima salinan putusan. Jadi kami menunggu juga. Nah, setelah kami pelajari, walaupun kami sudah akan tahu, sudah bisa menggambarkan bahwa rekronden yang melahirkan Vetel Gronden mengabulkan PKA sudah barang pasti onvoldoende gemotiveer atau kurang cukup dipertimbangkan. Kenapa? Asas ditabrak, ya. Bagaimana mungkin orang yang sudah dinonaktifkan, ya, di mana penonaktifan ini sudah dipertimbangkan di dalam putusan kedua perkara, ya, perkara badan hukum Akuo, perkara Akuo maupun perkara merek, penonaktifan begini bukan tidak mungkin abal-abal. Jadi penonaktifan ini sudah bagian daripada pertimbangan hukum dalam perkara kedua perkara ini, ya. Artinya kalau sudah menjadi bagian daripada pertimbangan, apalagi yang mau dipertahankan, ya. Apalagi di sini masalah novum, nyun sewu. Mohon maaf ya, novumnya yang diajukan syarat untuk PK itu tentu ada kualifikasinya. Betul. Ya. Memenuhi syarat atau tidak, tentu ada telah tentu, ya. Lah menurut kami bahwa novum yang diajukan itu sangat tidak relevan sekali, kan? Ya. Tidak ada korelasinya bahwa itu untuk menolak gugatan, tidak. Jadi bukan kepada sana substansinya. Karena apa? Novum yang diajukan itu kan berita acara, ya. Rapat-rapat komisi, Parlu 16, ya. Kalau sejujurnya kalau misalnya itu ada rapat komisi, ada berita acaranya, tentu di sini akan bisa membuka juga berapa perolehan suara, usulan suara. Harusnya ada itu semua. Ya. Kenapa itu tidak ada gitu? Kalau ada itu akan kelihatan yang mana 08, yang mana yang 100 lebih. Yang 100 lebih kan begitu kelihatan. Kenapa ini tidak ada gitu loh. Nah, ini kan bagian daripada dokumen daripada berita acara yang tidak terpisahkan di dalam dokumen Parlu, ya. Rapatan luhur saat itu. Itu Mas. Jadi dari kami seperti itu. Terus mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan, kembali kami tegaskan bahwa PK ini bukan jalan akhir dalam perkara ini. Betul. Ya. Insya Allah setelah kami mendapatkan pengesahan salinan pemberitaan salinan putusan, kita pelajari secara seksama
tentu di situ kami akan menarik satu benang merah kehilapan nyata yang mana saja yang dilakukan, yang terjadi di dalam yang terjadi dilakukan oleh hakim agung yang memeriksa perkara PK tersebut, ya. Tentu jelas dari kami syarat untuk mengajukan PK kami sudah punya, ya. Adanya putusan yang bertentangan dengan putusan hukum lain, kan? Ya, itu ada, ya. Kami bisa buktikan terkait dengan saat itu lagi bersengketa, ya. Perkara nomor berapa, Pak? 17-12, ya. Itu kalau tidak salah. 8 cabang. Ya, 8 cabang itu yang berangkatnya dari perkara pokok nomor 24, juga perkara merek dan keputusan-keputusan lain, ya. Ada baik itu hak cipta dan sebagainya. Betul. Dibuktikan, ya, siapa pemegang yang sesungguhnya, kan? Nah, itu Mas Billy, ya. Jadi artinya LHA pusat tidak patarang. Biasa kalau dalam berperkara seperti ini ada yang kalah, ada yang menang, ada yang kalah beneran, ada yang dikalah-kalahkan. Ya, dikalah-kalahkan. Jadi kebenaran itu tidak boleh dikalah-kalahkan, ya. Jadi fakta-fakta tidak boleh kita dikesampingkan. Ini jadi kebenaran hakiki harus kita ungkap sampai seakar-akarnya, ya. Ya. Begitu, Mas. Ya. Mungkin sudah banyak, Mas, yang bisa kita terima. Mungkin satu lagi, Mas, harapannya untuk seluruh warga Desa Trate menanggapi hal-hal seperti itu mungkin bagaimana? Ya, dari kami hanya bisa memberi harapan kami kepada pesan terhadap dulur-dulur yang dibawa, bahwa permasalahan badan hukum, sengketa badan hukum yang punyanya Pak Taufik itu belum berakhir di PK ini, masih ada PK kedua. Komposisi kedudukan badan hukumnya Pak Taufik sudah dibatalkan, ya, sudah dieksekusi, ya. Yang sekarang kita berbicara ada badan hukumnya Pak Murjoko. Dengan adanya putusan PK tidak serta-merta langsung bisa menghentikan eksistensi daripada Mas Murjoko. Ada prosesnya. Ya. Tidak bisa begitu terima salinan putusan langsung ini batal atau putusan begitu saja. Dibuktikan sudah ada saja perintah eksekusi, berita acara eksekusi, Pak Taufik masih menggunakan, masih eksis anunya. Sudah dieksekusi pun masih ada yang menggunakan. Ya. Alas hak itu, walaupun sudah dieksekusi, sudah dicabut haknya masih ada dari pihak cabang Blitar, ya. Blitar kalau nggak salah itu dijadikan dasar untuk menggugat. Padahal sudah dibatalkan, sudah dicabut. Ya. Nah, apalagi punyanya yang dimiliki badan hukum dimiliki oleh Pak Kang Mas Murjoko ini prosesnya berbeda dengan yang dimiliki oleh Pak Taufik. Ya, berbeda. Kalau Pak Taufik dasarnya putusan 13 badan hukum. Kalau punyanya Pak Murjoko, Kang Mas Murjoko ini melalui proses pendaftaran. Jadi masuk kepada proses basis online yang dibangun oleh Dirjen AHU, ya. Jadi kita masukkan billingnya dan sebagainya, kan, itu melalui kantor notaris di Bauchi, gitu, Mas. Jadi sekali lagi bersabar. Tim LH memastikan bahwa akan mengajukan PK kedua, gitu, Mas. Ya, okay. Mungkin ada tambahan dari Kang Mas Ketua dan Mas Sekretaris. Baik, kalau sudah cukup kegiatan pada sore hari ini, saya kira sudah banyak yang bisa membuat hati kita lega. Apa yang terjadi pada pertarungan hukum yang dilakukan oleh tim hukum Pusat Madiun dan tim hukumnya Pak Taufik atau JC. Semoga kondusivitas di bawah tetap bisa dan tetap kami semua meminta doa kepada semua agar apa yang segala yang kita lakukan dapat berguna bagi Desa Trate khususnya. Tim Humas Desa Trate menyampaikan yang benar, santun, bermartabat demi persaudaraan. Desa Trate Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.